Hai semua, hari ini aku bikin roti isi daging yang empuk banget. Dan karena bikin sendiri, pastinya kita bikin yang istimewa dong. Aku akan bikin isian yang melimpah ruah, yang pastinya beda sama roti kalau kita beli. Dan tentu saja cara pembuatannya yang simple, tinggal cemplung-cemplungin aja. Ya paling banter bagian pengulenan yang sedikit agak lama. Nah ini aku tunjukin teksturnya yang super empuk, lembut banget dengan isian yang melimpah ruah. Kali ini aku pakai daging cincang sapi yang pembuatannya sama aja dengan ayam. Yuk kita mulai aja. Oke, ini bahan-bahannya. Yang pertama adalah tepung terigu protein tinggi. Ini terigu protein sedang. Terus ini gula pasirnya. Ini susu bubuk. Kalau nggak punya bisa diganti dengan susu UHT 200 ml. Terus ini telur utuh. Terus kuning telurnya aja. Ini 1. Jadi nanti total kuning telurnya ada 2 ya. Kemudian ini ragi instan. Terus air dingin, mentega atau margarin sama aja, terus garam. Terakhir adalah daging cincang. Untuk isian aku pakai daging sapi. Cara pembuatannya sama dengan daging ayam yang sudah aku posting sebelumnya. Nah caranya ini gampang banget. Semua bahan kecuali margarin dan garam itu dicampurkan menjadi satu. Nanti margarin dan garamnya terakhir ya kita masukkan. Ini kedua jenis tepung sudah masuk. Terus lanjut gula. Terus susu bubuk. Next telurnya. Yang kuningnya aja juga masukkan sekalian. Air putihnya ini harus dalam keadaan dingin ya. Kalau perlu air es. Ini supaya menjaga supaya adonan pas diputer tidak menjadi terlalu cepat panas. Kita campurkan sedikit sebentar. Terus aku akan tutup. Tapi aku buka sebagian ya supaya tidak terlalu pengap. Terus raginya juga aku masukkan. Nah ini sudah setengah kalis dan sudah tercampur rata, jadi sudah tidak bergerindil adonannya. Aku akan masukkan menteganya. Dan garamnya juga.
Terus aku lanjutkan nguleni. Nah, ini udah kalis, tandanya adalah dia udah nggak lengket. Terus kalau misalnya kita tipiskan, dia udah sampai transparan gitu dan nggak sobek. Nih kayak gini. Oke, sekarang aku keluarkan dari mixer. Terus diuleni sebentar. Terus dibulat-bulatkan lagi kayak gini supaya potongan-potongan dari adonan itu nanti akan menyatu ya. Seperti ini. Terus ini kita diamkan sekitar 45 menit tergantung suhu ruangan. Kalau agak adem mungkin bisa memakan waktu 1 jam sampai bisa mengembang 2 kali lipat. Nah, ini aku tadi 30 menit aja udah mengembang banget. Aku kempiskan. Pakai tangan aja. Nah, terus ini akan dibagi-bagi. Aku per butirnya jadi 30 gram. 35 gram juga nggak masalah, cuman karena aku punya banyak daging cincang, jadi aku akan buat 30 gram aja. Sekarang masing-masing dari bagian ini kita bulat-bulatkan lagi. Ini tujuannya agar potongan-potongan dari adonan tadi jadi tidak kelihatan ya, jadi bersatu. Nah, kita bikinnya nanti ujungnya itu di bagian bawah seperti ini. Ini udah dibulet-buletin semua.
Terus sambil kita menggilas adonannya nanti satu-satu, ini yang lainnya kita tutup dengan kain supaya nggak jadi kering. Terus kita pipihkan. Sebaiknya pakai alas yang ada ukurannya seperti ini ya, supaya nanti ukuran dari rotinya kurang lebih sama satu dengan lainnya. Nah kayak gini, terus kita isikan dagingnya. Pastikan pinggir-pinggirnya itu dia kayak dilem lagi dengan ujung-ujung adonannya, jadi nanti jangan sampai si isian ini keluar. Nah terus ujung-ujungnya ini dirapi-rapikan supaya nanti nggak kelihatan ada lipatan. Terus kalaupun ada lipatan kecil ditekuk aja ke bagian bawah kayak gini. Nah ini kita terus langsung taruh di loyang. Nah kayak gini, terus aku lanjutkan untuk bikin yang berikutnya. Nah kalau udah semuanya ini disimpan dulu, boleh ditutup kain sampai mengembang lagi sekitar 30 menit tergantung suhu ruangan. Nah ini sudah mengembang dan sudah bisa dipanggang. Cuman kalau mau hasil nanti lebih berkilat, kita bisa tambahkan satu hal lagi, yaitu mengoleskan kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok makan susu segar atau susu UHT. 1 sendok makan aja ya. Ini kita oleskan di atasnya. Kita aduk rata dulu. Ini nanti hasilnya setelah dipanggang akan membuat roti lebih berkilat. Oke, dioleskan perlahan aja. Terus aku taburkan wijen.
Ini supaya cantik aja ya, jadi opsional, boleh iya boleh enggak. Terus aku panggang dengan suhu 160 derajat selama 15-16 menit. Tapi untuk oven yang lain aku punya juga oven satu lagi, itu biasanya harus 170 derajat baru pas ya. Jadi sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini aku udah selesai juga ngerjain satu loyang lagi, jadi aku masukkan di bagian bawah. Ini yang pertama udah mateng, nanti tinggal nunggu loyang kedua. Kita keluarkan dulu dari oven. Terus ini yang kedua aku naikkan ke rak atas supaya lebih cepat matang. Nah ini yang loyang pertama tadi aku udah dinginin di cooling rack. Terus kita akan cobain. Ini rotinya empuk banget. Nah dan dalamnya karena bikin sendiri jadi aku bikin melimpah ruah, banyak banget dong dagingnya. Ini layak dicoba, enak banget, nggak akan nyesel. Walaupun misalnya ngulenin capek-capek, hasilnya itu bener-bener memuaskan. Selamat mencoba ya, dan happy baking, happy cooking.